Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Haleluya, saudara tetap semangat. Nah, saudara, hari ini kita mau memperdalam apa yang kita sudah dengar di khotbah hari Minggu, yaitu tentang perjalanan rohani. Nah, saudara, perjalanan rohani kita mengikuti pola seperti yang ada dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita bertumbuh dari Kristen anak menjadi Kristen orang muda. Akhirnya kita mencapai Kristen Bapa. Nah, saudara, untuk bertumbuh, saudara, maka kita harus mengetahui ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi sesuai dengan tingkat pertumbuhan rohaninya, saudara. Ya, Kristen anak, dia mempunyai kebutuhan yang harus, saudaraku, terjawab. Kalau enggak, dia tidak sehat. Demikian juga Kristen orang muda. Ya, ada kebutuhan yang harus, saudaraku, terjawab. Kalau di masa itu dia tidak terjawab, saudara, maka dia tidak sehat. Dia adalah orang Kristen yang sakit rohani. Ya, maka dia tidak mungkin bertumbuh dan berbuah mencapai Kristen Bapa, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita mau mengadakan check up rohani. Seringkali kita, saudara, mengadakan check up kesehatan jasmani kita, tapi kita seringkali, saudara, lupa atau nggak pernah mencek pertumbuhan rohani kita sehat atau tidak. Ya, kalau kita tahu, saudaraku, itu tidak sehat, kita tahu bagaimana memperbaikinya sehingga kita menjadi sehat, kita boleh bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara, karena itu pada minggu ini, saudara, mari kita mau cek, saudaraku, apakah dalam perjalanan rohani kita, masa lalu misalnya, saudara, ada hal-hal yang kebutuhan yang sebenarnya, saudara, belum terjawab dalam diri kita. Nah, nggak keburu, artinya, saudaraku, masih keburu untuk kita, saudaraku, mendapatkan jawaban untuk kebutuhan itu, sehingga kita menjadi sehat dan bertumbuh. Nah, saudara-saudara, pada prinsipnya kita sudah belajar bahwa, saudaraku, orang Kristen, anak-anak, saudara, itu dia membutuhkan, saudaraku, tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Dia perlu tahu ini, saudara, sehingga dia tahu bahwa dia adalah orang yang dibenarkan karena kasih karunia, sebab dosa-dosanya sudah diampuni, saudara. Dan dia juga perlu tahu, saudara, bahwa dia sudah diselamatkan. Dia punya keyakinan akan keselamatan. Nah, dia juga mengenal Bapa, saudara. Punya keintiman dengan Bapa. Dia tahu bahwa dia sudah lahir baru, dia menjadi anak. Saudara, Roh Kudus bersaksi dalam dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Dapat berseru Aba ya Bapa dalam dirinya. Ada kesaksian roh. Dia itu sudah lahir baru, saudara. Dan juga dia tahu identitasnya sebagai anak. Kalau dia tahu identitasnya sebagai anak, wah, pasti dia bertumbuh dengan pesat luar biasa. Nah, saudara, ini kebutuhan Kristen anak yang perlu terjawab. Demikian juga, saudaraku, ketika kita mulai bertumbuh menjadi orang Kristen muda atau Kristen orang muda. Nah, saudara, di sini apa yang kita perlukan? Kita perlu kepastian kita bisa mengalahkan kejahatan. Karena orang Kristen muda itu, saudara, bergumul dengan kejahatan. Bergumul dengan musuh-musuhnya, saudara. Tuhan izinkan kita, saudara, waktu kita mulai bertumbuh di tahap ini, kita harus mulai menghadapi musuh-musuh kita. Waktu kita Kristen anak-anak, saudara, Tuhan lindungi kita. Belum waktunya kita, saudaraku, menghadapi musuh-musuh kita sendirian.
ya untuk apa saudara, ya kita mandiri. Jadi Tuhan masih, ya saudara, banyak protek kita, melindungi kita. Tapi kalau kita udah mulai menginjak saudaraku, ya masa remaja, ya masa pemuda secara rohani, maka Tuhan mulai izinkan kita menghadapi musuh-musuh kita, saudara. Ya, kita mulai, saudaraku, harus menghadapi dosa, dunia, setan, dan kedagingan kita, khususnya kedagingan kita, saudara. Ya, itu saudaraku harus kita hadapi. Kita berperang. Ya, nah seringkali orang Kristen di tahapan ini dia kalah. Ya, dia jatuh dalam kejahatan-kejahatan. Dia terikat dengan kejahatan, terikat dengan saudaraku adiksi, ya, adiksi pornografi, masturbasi, onani, saudara, ya, kemudian saudara terikat juga dengan berbagai macam, saudaraku, ya, mungkin dia terikat dengan mabuk, ya, saudara, judi, ya, dia jatuh di dalam dosa yang demikian dan punya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, apa jaminannya supaya dia bisa menang? Nah, saudara, jaminannya adalah, ya, Tuhan berkata, ya saudara, bahwa orang muda itu, saudara, ya Tuhan berkata dia itu, ya, kuat, dan firman Allah telah berdiam di dalam dia. Firman Allah tinggal di dalam dia. Nah, saudara, karena itu saudaraku dia kuat. Ya. Nah, jadi orang muda untuk dia bisa mengalahkan kejahatan, saudara, maka saudara dia harus membiarkan firman tinggal dalam dirinya, berdiam. Ya, seperti yang Yesus bilang, tinggallah, ya, di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Ya, kalau itu terjadi, pasti carang itu berbuah. Ya, saudara, pasti berbuah. Nah, demikian juga saudaraku Kristen orang muda. Ya, kalau firman berdiam di dalam dia, saudara, ya, maka dia pasti akan, saudaraku, jadi, ya, orang Kristen yang kuat. Ya. Nah, dia dapat mengalahkan, saudaraku, kejahatan-kejahatan itu. Dia bisa lepas dari adiksi-adiksi itu, lepas dari problem-problem, ya, yang mengikat dia, kejahatan-kejahatan yang mengikat dia. Nah, dia kuat. Kuat di sini artinya apa, saudara? Apakah kuat dengan kekuatan, ya, fisik kita? Bukan. Ya, Paulus pernah berkata, hendaklah engkau menjadi kuat dalam kasih karunia. Kita harus kuat dalam kasih karunia, saudara. Nah, gimana kita mengalami kekuatannya kasih karunia, saudara? Nah, untuk itu kita perlu praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, nah disiplin rohani itu, saudara, ya, adalah, saudaraku, sarana kasih karunia. Itu bukan sesuatu yang saudara, legalistik, hukum Taurat, bukan. Ya, itu bagian dari kasih karunia, saudara. Jadi Tuhan memberikan kita bukan hanya kasih karunia, dia memberikan kita salurannya kasih karunia. Dia memberikan kita sarananya kasih karunia. Tinggal kita praktekkan. Jadi waktu kita praktek disiplin-disiplin rohani, kita dapat mengalahkan kejahatan itu, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Inilah yang harus dialami oleh orang Kristen, ya, orang muda tadi itu. Nah, maka kita nanti akan bertumbuh menjadi, ya, Kristen bapak dewasa, ya, saudara, kita lebih mengenal Tuhan, ya, kita saudaraku mengenal maksud abadinya, kita tahu visi dan misi kerajaan Allah, ya, dan kita siap menjadi bapak rohani buat orang lain. Nah, saudara, maukah saudara bertumbuh, ya, sampai kita semua menjadi Kristen bapak? Ya, tentu saudara mau. Nah, bagaimana caranya, saudara?
Nah, ada dua hal yang saudara mesti praktekkan. Pertama, ya, kita perlu berjalan dalam perjalanan rohani ini bersama kompak. Ya, kita nggak bisa sendirian. Masih ingat saudara, orang mendaki gunung dianjurkan, ya, jangan sendirian saudara. Ya, bahaya sekali. Dia perlu minimal berdua, ya. Nah, atau bertiga, atau satu kelompok. Demikian juga saudaraku, orang yang berenang, coba scuba dive, ya, dia dianjurkan jangan sendirian, minimal berdua. Nah, saudara, demikian juga dalam perjalanan rohani kita. Tuhan mau kita punya komunitas. Ya, di dalam komunitas itu saudara, kita saling belajar. Ya, kita saudaraku belajar lewat meniru. Ingat, Paulus bilang gini saudara, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Itu artinya meniru saudara. Ya, imitate me as I imitate Christ. Ya, saudara, jadi itu penting. Ya, ini sistem belajar yang terbaik. Ya, sistem pemuritan yang terbaik. Pemuritan dalam keluarga rohani. Ya, dengan beda-beda usia rohani, tapi kita bisa belajar dari yang lebih duluan sudah mempraktekannya. Ingat saudaraku, action speak louder than voice. Ya, jadi lewat peneladanan, ya, contoh yang ditiru, kita belajar menjadi serupa dengan Kristus di dalam kelompok. Jadi saudara, kita harus punya kompak. Mari saudara yang belum masuk kompak, ikut kompak saudara. Saudara yang sudah ada kompaknya, mari kita maksimalkan. Kita jangan jadi kompak-kompakan, ya, yang cuman sekedar kumpul. Tapi kita harus, saudaraku, saling tolong-menolong supaya tiap anggotanya bertumbuh dalam, ya, kerohaniannya sesuai dengan tingkat pertumbuhannya, saudara. Ya, kita tolong kalau ada jiwa baru, ya, di kompak kita belum, saudaraku, paham, ya, dijawab kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan pertumbuhan rohaninya, ya, kita, saudaraku, jawab kebutuhan itu. Ya, kita tolong dia. Ya, seperti bayi, kalau dia perlu susu, kita beri minum dia susu. Ya, saudara, kalau ada bayi rohani, kita ajarin dia SPK. Ya, saudara, SPK pemenang. Kalau udah ikut gimana, Pak? Ya, udah tercapai belum sasarannya? Kalau belum, kita tolong dia mencapai sasarannya. Bukan sekedar udah ikut, tapi dia terjawab kebutuhan itu, saudara. Nah, demikian juga yang udah Kristen orang muda. Dia kebutuhannya apa? Misalnya dia masih terikat dengan pornografi, masih terikat, saudaraku, ya, dengan apa? Mabuk-mabukan, masih terikat judi. Kita mesti tolong dia, saudara, supaya dia menang. Ya, supaya dia lepas dari ikatan itu. Nah, gimana, saudaraku? Kita, ya, ajarkan dia, ya, nah, SPK pengabdi, saudara. Di situ, saudara, diajarkan dia praktek disiplin-disiplin rohani sebagai sarana kasih karunia. Dan saudara, dia akan kuat karena kasih karunia. Firman tinggal di dalam dia dan dia pasti mengalami kemenangan, saudara. Ya, nah, kita saling menjawab kebutuhan di dalam kompak itu. Ini hal pertama yang kita perlu miliki. Nah, hal kedua yang kita perlu miliki, saudara, adalah kita terus-menerus di-equip, diperlengkapi. Ya, makanya saudara, kita ada berbagai jenis perlengkapan atau equipping. Kita ikut. Ya, kompak kita kurang apa? Nah, kita diperlengkapi, saudara. Ya, misalnya kurang dalam keuangan, kita nggak ngerti bagaimana mengatur uang. Nah, kita ada, saudaraku, equipping khusus keuangan. Ya, kita perlu equipping misalnya, ya, tentang mendidik anak. Ya, kita perlu diperlengkapi. Ya, bahkan saudara, kompak perlu diperlengkapi bagaimana memenangkan jiwa
dan saudaraku memuridkan jiwa itu, langsung praktek di lapangan. Ya, nah saudara, bulan Juni ya nanti kita saudaraku akan mulai ya buka saudaraku equipping untuk kompak-kompak saudara bisa langsung praktek SPK pemenang, memuridkan mereka, dan sambil memuridkan mereka, saudara kompak-kompak yang memuridkan ini ya dilatih, di-equip supaya saudara ya bisa melakukannya dengan baik ya, sehingga ya kompak-kompak ya ngerti memuridkan jiwa baru dan menghasilkan kompak baru. Akhirnya saudara kita merintis komunitas kerajaan. Nah saudara, ini yang Tuhan mau kita terus praktekkan. Saudara semangat? Nah mari saudaraku ya kita terus saudaraku dengan semangat mengikuti perjalanan rohani bersama dengan kompak kita. Tuhan memberkati saudara.